Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Saya mencoba mereview kembali ya terkait hasil penulisan ya disertasi saya sebagai dokter hukum pidana, di mana terkait dengan judulnya itu yaitu kekosongan hukum bagi pengguna jasa prostitusi yang ditinjau dari Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Bagaimana menjerat ya atau mempertanggungjawabkan secara pidana, karena dalam konteks penulisan itu nah tentu saja oleh promotor maupun co-promotor saya mencoba ya membangun komunikasi ya kan, kemudian itu hasil diskusi-diskusi atau masukan-masukan dari promotor maupun co-promotor. Saya mencoba bagaimana mengkonstruksikan hasil dari perspektif saya, kemudian adopsi ya kan, hasil observasi atau metode penelitian secara empirik ya. Kemudian ketika pada saat masuk ke tim penguji ya kan, yang begitu luar biasa, salah satunya itu adalah Profesor Asep ya Irawan, yang tentu saja memang konsen di di hukum pidana. Belum lagi Profesor Bintang, Profesor Hendrik ya kan, mencoba memberikan narasi-narasi yang sesuai dengan keilmuan profesor-profesor sebagai guru besar. Nah, sehingga disitulah saya mencoba mengkorelasikan dan saya mencoba bagaimana mengkorelasikan dengan gagasan-gagasan saya atau perspektif saya gitu kan. Proses perjalanan hasil dari hasil penelitian ya kan, metodologi penelitian. Kenapa saya meskipun ada kritikan juga masukan-masukan, kenapa harus memakai pengguna, lalu kemudian kenapa harus kekosongan hukum ya kan, dipertanyakan juga gitu kan, dari perspektif mana menurut Anda gitu kan, sehingga Anda mempertahankan judul disertasinya. Ya, tentu saja alasan-alasan yang menurut saya artinya sesuai dengan kedisiplinan keilmuan yang saya coba kaji, saya coba dalami,
saya coba hasil dari riset ya, lalu kemudian akumulasi dari literasi-literasi yang ada, kemudian saya mencoba bahan-bahan yang tersier ya, baik itu jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Nah, sehingga itulah menjadi sebuah kekayaan ya, berpikir saya dalam rangka untuk merekonstruksikan penulisan tersebut. Satu poin yang menurut saya kalau kita lihat ya, kenapa itu dikatakan kekosongan hukum bagi prostitusi di Indonesia. Kalau kita lihat di sisi lain, meskipun di masing-masing daerah ya kan, atau wilayah di Indonesia itu selain hukum adat, kemudian ada kearifan lokal ya, tentu saja bahwa dengan melihat kondisi dan berkembangnya persoalan-persoalan yang dihadapi ya terkait dengan persoalan kegiatan prostitusi tersebut. Nah, kemudian karena dengan kearifan lokal tadi, maka ada pembentukan ya kan, undang-undang atau disebut perda ya, walaupun secara turunannya itu ya kan, tetapi kalau kita lihat dari kebijakan ya kan, kemudian meneliti dari perda-perda tersebut ya, dari aspek punishment-nya, sanksinya itu hanya pidana nggak lebih dari 3 bulan atau 6 bulan, lalu kemudian itu denda dan lain sebagainya. Artinya kalau dalam menurut perspektif saya gitu kan, quote in quote ya, artinya di mana efek jerahnya gitu kan terkait dengan pengguna jasa prostitusi. Lalu kemudian menurut perspektif saya, meskipun sempat diberikan satu kritikan juga bagi tim penguji ketika saat itu, gimana sih menurut saudara, perspektif saudara, sementara kalau kita mengacu kepada normatif ya, positivistik, karena dalam metodologi ya, penelitian saya itu mengacu kepada normatif yuridis gitu kan. Artinya yang dibahas itu adalah normatif ya, undang-undang gitu kan, pendekatan undang-undang gitu. Mungkin ini juga ya yang saya harus bahas dulu gitu kan, meskipun nanti ada beberapa persoalan yang harus saya adopsi gitu kan, dengan pemikiran-pemikiran saya atau gagasan-gagasan saya, baik dari aspek kontekstualnya, dari aspek filosofisnya, dari aspek sosiologisnya dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin saya membahas dulu karena itu terkait dengan masukan-masukan atau kritikan yang konstruktif menurut saya dari tim penguji gitu kan. Kemudian mereka menanyakan bagaimana menurut saudara gitu kan,
perspektif saudara bahwa saudara mengatakan bahwa itu ada kekosongan hukum. Sementara itu kalau dilihat saudara dalam rangka tidak berjalannya atau ada semacam stagnas ya kan, terkait dengan aturan hukum ya, hukum pidana, yaitu kalau kita lihat mengacu kepada pasal 296, lalu kemudian pasal 509 ya kan, itu kan hanya terkait dengan mucikari dan germo, sementara pengguna itu tidak tersentuh, tidak diminta pertanggungjawab secara pidana. Sehingga apa menjadi alasan, itu pertanyaannya. Lalu kemudian saya mencoba presentasikan gitu kan, kenapa menurut saya itu bahwa terkait dengan prostitusi itu atau kegiatan prostitusi itu dalam keadaan kekosongan ya kan? Karena kalau kita lihat meskipun tadi itu ada hukum perda atau aturan daerah ya kan, di masing-masing beberapa daerah itu setelah saya analisa itu misalnya Kota Tangerang, DKI, lalu Indramayu, dan ada juga di Jawa, di Jogja dan lain sebagainya, ada juga di Sumatera seperti di Rajang Lebong dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengacu kepada asas ya, lex specialis derogat legi inferiori, bahwa hukum tertinggi itu bisa mengabaikan hukum yang paling di bawahnya gitu kan. Artinya kalau kita lihat undang-undang ini ya kan, ini lebih tinggi ya kan, ketimbang perdanya. Jadi ketika perda ini dikedepankan, lalu kemudian kita mengabaikan undang-undang ya kan, kitab undang hukum pidana mengacu kepada pasal tadi, sebetulnya ini menjadi satu semacam kontradiksi gitu kan. Karena bagaimanapun setelah dicecer dengan diskusi-diskusi yang menurut saya yang sangat alot gitu kan. Tapi ketika saya mencoba mempertahankan argumentasi saya dengan perspektif saya, dengan alasan-alasan yang logis gitu kan. Jadi bagaimanapun kalau kita relevansikan dengan asas tadi, maka otomatis perda itu sebetulnya tidak tidak membuat efek jerah gitu kan. Kalau kita mengacu kepada asas, lalu kemudian bagaimana sanksinya? Itu kan hanya sanksi administrasi gitu kan. Jadi bukan aksi sanksi pidananya gitu kan. Itu hanya sanksi administrasi. Itu di situ konteks kekosongan. Lalu kemudian kalau kita mengacu kepada hukum adat, meskipun di berbagai wilayah itu hukum adat ya masih gitu kan, dan saat itu juga itu kan hasil hasil penelitian saya, studi kasus saya itu terkait di daerah saya sendiri di NTB gitu kan, terkait dengan hukum adat dan lain sebagainya gitu kan. Meskipun ya kalau hukum adat ini masih masih ditaati, masih dipatuhi oleh masyarakat gitu kan, meskipun itu tidak diundangkan ya kan. Nah tapi itu berlaku ya kan di kalangan masyarakat sosial ya kan, ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan dalam konteks kasus-kasus kecil gitu kan.
lebih khusus ke kasus-kasus perzinahan dan lain sebagainya, dan itu bisa hukum adat itu masuk ke dalam itu gitu kan. Tentu saja kalau kita bicara hukum itu dalam konteks normatif, karena bicara hukum itu adalah bicara perilaku, artinya perilaku di masyarakat itu, nah itulah hukum gitu kan. Nah itu yang saya coba presentasikan gitu kan. Nah kemudian kalau kita mengacu kepada dalam konteks filosofis, dalam konteks sosiologis dan lain sebagainya, secara filosofis sebetulnya bahwa undang-undang hukum pidana itu kan undang-undang yang diadopsi ya kan, dari hukum Belanda ya kan, karena memang sangat jauh gitu kan, bagaimana budayanya, bagaimana kulturnya, bagaimana pendidikannya, kan begitu, itu sangat jauh. Budaya di Eropa sana atau Belanda sana dengan budaya Indonesia itu sangat jauh gitu kan. Nah sehingga saya mencoba dari aspek filosofisnya itu, kenapa tidak bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan konstitusi, negara yang berdasarkan Pancasila dan lain sebagainya. Bisa kita lihat kalau kita mengacu kepada sila pertama, ketuhanan yang esa, lalu kemudian keadilan dan lain sebagainya kan. Nah ini sebetulnya ini sebagai satu rumusan ya kan, menjadi rumusan, lalu kemudian itu menjadi satu pertimbangan ya kan. Perlu digali, perlu dilakukan satu kajian-kajian lebih mendalam sebetulnya. Nah cuman lagi-lagi karena apa yang saya dalam penulisan itu memang itu kan metodologi penulisan itu adalah kait dengan normatif yuridis gitu kan, artinya yang lebih pendekatannya itu kepada normatif gitu kan, atau legisme hukum gitu kan, atau positivistik yang memang diundangkan oleh negara gitu kan. Nah tapi itu tadi ya kan, dalam konteks kajian dalam penulisan itu kan kita lebih kepada basis observasi kita atau perspektif kita itu lebih dominan terkait bagaimana pendekatan filosofisnya gitu kan. Meskipun ya kalau kita lihat itu memang tidak sejalan gitu kan, tidak beririsan sebetulnya. Kalau kita bicara normatif ya pendekatan tekstual atau kontekstual atau pendekatan filosofis dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi persoalan yang perlu kita bahas, yang perlu kaji gitu kan. Nah oleh karena itu kalau kita itu mindset kita, paradigma kita itu adalah pendekatan menjadi isu hari ini ya, terkait dengan kegiatan prostitusi dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan pendekatan normatif, maka tidak akan ketemu ya kan, tidak akan memberikan satu solusi gitu kan, tidak akan memberikan sanksi, tidak akan menjerat atau pertanggungjawaban, responsibilitas terhadap pengguna atau kegiatan prostitusi di Indonesia. Sehingga kemudian bagaimana pendekatan kontekstual itu, baik itu secara filosofis maupun itu sosiologis gitu kan. Ya, kita bicara keadilan, ya kan. Lalu kemudian kita bicara kalau dalam bahwa sila pertama adalah ketuhanan Yang Esa, kedua ya kan, itu adalah keadilan bagi seluruh ya kan,
rakyat Indonesia, artinya equality before the law. Jadi persamaan di mata hukum itu harus dikedepankan. Nah, sehingga kemudian bagaimanapun kalau kita masuk dalam konteks normatif, maka yang harus dikedepankan tadi adalah due process of law, ya kan? Jadi proses hukum ini harus berjalan dalam konteks normatif, gitu kan. Nah, tapi sisi lain kita mengabaikan yang namanya keadilan atau aspek filosofisnya, kemudian aspek sosiologisnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, ya kan? Sehingga dalam penulisan itu saya betul-betul bagaimana mencoba meramu gitu kan, merekonstruksikan, ya kan, dari penulisan tersebut itu lebih dominan kepada pendekatan filosofisnya. Karena lagi-lagi kan negara kita ini kan negara yang berdasarkan hukum, negara yang tentu saja pendekatan spiritual, ya kan, pendekatan moral, pendekatan etika dan lain sebagainya. Nah, ini harus dikedepankan. Nah, sehingga kemudian penegak hukum itu harus melihat, ya kan, secara fundamental, ya, dengan persoalan-persoalan atau kegiatan-kegiatan prostitusi gitu kan. Sebetulnya ini sangat sangat sulit dilakukan, apalagi teman-teman saya pada saat itu satu kampus, ya, di UPH itu kadang-kadang memberikan rasa pesimis sebetulnya karena terkait dengan ini, karena banyak juga yang baik itu di skripsi sering, ya, mengangkat isu-isu seperti ini sebetulnya. Kemudian juga dalam penulisan disertasi atau jurnal-jurnal sebetulnya banyak itu. Nah, tapi menurut saya mencoba gitu kan, mengangkat penulisan itu, ya kan, sehingga ini menjadi sebuah acuan bagi negara gitu kan, terkait dengan masukan-masukan, ya kan, atau jiwa kritis, ya, terhadap melalui karya saya, melalui penulisan saya dalam disertasi tersebut. Nah, sehingga kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut, ya kan, kegiatan prostitusi itu betul-betul itu ada efek jerah gitu kan. Bagaimana mencerat mereka, ya kan, bagaimana mereka diberikan sebuah kebijakan atau diskresi yang pendekatan punishmentnya, pendekatan hukumnya atau saksi-saksinya, sanksi hukumnya, sehingga kemudian tentu saja bahwa di situ akan lahir gitu kan, dari hati nuraninya ketika diberikan satu efek jerah dan lain sebagainya. Nah, itu poin yang sebetulnya menurut saya gitu, teman-teman atau sobat-sobatku dimanapun Anda berada gitu kan. Kemudian yang saya coba angkat juga ketika dihadapkan dengan persoalan atau kegiatan yang yang menurut saya bahwa ini sudah menjamur gitu kan. Ada pemahaman penegak hukum yang tadi pendekatan normatif, pendekatan positivistik gitu kan. Jadi pendekatan undang-undang aja, pendekatan pasal-pasal saja gitu kan. Nah, ketika dihadapkan dengan pendekatan normatifnya, lalu kemudian itu tidak ditemukan unsur-unsur kesalahannya, mensreanya atau seriasnya dan lain sebagainya gitu kan, sehingga kemudian ini hanya diminta pertanggungjawab itu kepada mucikari dan germo. Padahal kalau perspektif saya bahwa yang namanya pengguna itu, bagi pengguna, artinya kalau kita menganalogikan itu
mau itu pengguna, mau mucikari maupun itu germo, ini sama-sama menggunakan, sama-sama menguntungkan. Ini perspektif saya gitu kan. Meskipun mungkin berbeda saya dengan tim penguji, tapi saya uh, mempertahankan ya kan perspektif itu atau argumentasi itu gitu kan. Nah, sehingga kemudian dalam penulisan itu dalam konseptual hukumnya atau teori hukumnya, bahwa saya mencoba bahwa dengan adanya kekosongan hukum itu ada penemuan, ya kan, penemuan hukum ya gitu. Saya mencoba bagaimana saya mengkritisi juga dengan teori yang hasil dari gagasan saya dengan hasil pengamatan saya. Kalau kita melihat kalau unsur-unsur hukum pidana itu kan tadi ada kesalahan, ada perbuatan, ya kan, ada dolus, ya kan, ada atuk serias, lalu kemudian itu kesalahan itu ada ada menghendaki, ya, kemudian ada kelalaian, ada ketidakhati-hatian dan lain sebagainya. Lalu kemudian ya mungkin ini menjadi satu sering ya dibahas atau diangkat gitu kan, ketika seseorang itu melakukan kejahatan itu ketika ada kesempatan, lalu kemudian ada niatnya gitu kan. Nah, saya mencoba bagaimana saya mengkorelasikan dengan teori, hasil dari teori yang menurut saya dalam mengkorelasikan atau memberikan masukan terkait dengan kekosongan hukum, yaitu dengan myth mohon maaf agak sedikit saya protection, ya kan, protection teori, ya kan, protection teori. Jadi bahwa hati kan, karena hati itu akan melahirkan perasaan, akan melahirkan pemikiran. Nah, ketika seseorang itu melakukan sebuah kejahatan, tapi kalau hatinya itu terproteksi, ya perasaan dan pikirannya yang tentu saja korelasi dengan dengan kesempatan, ya kan, ketidakhati-hatian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tentu itu dari unsur-unsur hukum pidana itu tadi, maka itu berangkat dari hati, ya kan, hati nurani. Jadi hati nurani itu artinya ada pendekatan sains, ya kan. Kalau hati nurani itu sains tadi, ya kan, betul-betul diproteksi, ya kan, dijaga. Nah, tentu saja tidak akan melakukan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Nah, itu maksudnya. Maka saya mencoba gitu kan, mengangkat teori itu, teori yang hasil dari pengamatan, hasil dari penelitian yang relevan dengan penulisan saya. Jadi sebetulnya kalau tadi pendekatan normatif, artinya pendekatan undang-undang, nah tentu saja perlu ada teori, ya kan, teori yang diciptakan atau dilahirkan hasil dari penulis gitu kan. Karena menurut Sucipto Harjo itu bahwa teori hukum itu
bagaimana untuk memberikan satu penjelasan gitu kan, eh, dalam membuat ada kejelasan, ya kan, oleh postulat-postulat gitu kan, hukum, ya kan, sampai kepada penjelasannya, filosofisnya maupun sosiologisnya. Jadi itu menurut guru besar ya, Sucipto Raharjo. Lalu kemudian teori hukum itu mempertanyakan, ya kan, seperti apa, mengapa sih hukum itu berlaku? Apa sih dasarnya kekuatan yang mengikatnya? Nah itu sebetulnya. Lalu kemudian apa yang menjadi tujuan hukum? Lalu kemudian apa sih hubungannya individu dengan komunitas atau masyarakat atau dengan negara? Lalu hukum itu apa? Apakah hukum itu sudah adil? Itu dipertanyakan oleh teori hukum. Nah, kenapa saya mengacu kepada pandangan Sucipto Raharjo, Profesor Sucipto Raharjo, guru besar ya, apalagi dia melahirkan ilmu hukum progresif. Jadi relevan apa yang saya sampaikan tadi, ya kan? Dengan mid protection theory, ya kan? Bagaimana hati itu terproteksi, ya kan, terjaga perasaan dan pikirannya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi itu dulu, ya kan. Ketika perasaan dan pikirannya itu terproteksi, maka tidak akan muncul yang namanya niat. Maka dia tidak akan melakukan meskipun ada kesempatan. Kemudian dia tidak terjerumus dalam hal-hal itu gitu kan. Karena bagaimanapun bicara hati itu tentu saja konsekuensinya ya kan relevan dengan tadi ketidakhati-hatian kita, terlalu ceroboh dan lain sebagainya. Nah, kan itu sebetulnya. Nah, itu yang menurut saya yang perlu saya mencoba gitu kan mengargumentasikan hasil pemikiran saya, hasil gagasan saya dalam penulisan itu. Kemudian